mau jadi relawan nih untuk lokasi bencana. Mau bantuin ibu-ibu yang punya balita. Tapi aku sendiri kan bukan tenaga medis ya. Terus gimana sih cara untuk pemberian makan bayi dan anak pada saat bencana? Halo, jumpa lagi di Kamis Medis dengan saya Dr. Nadia. Saya akan bahas medis di hari Kamis. Nah, hari ini saya mau bahas nih gimana sih cara untuk pemberian makan bayi saat terjadi kondisi bencana. Jadi dalam rekomendasi Ikatan Dokter Anak Indonesia yang berjudul menyusui dalam keadaan bencana, itu teman-teman sendiri sebetulnya dianjurkan untuk tetap menyusui dalam keadaan bencana. Tapi jika memang tidak memungkinkan, misalnya ibunya memang dari awalnya tidak menyusui, atau bayinya terpisah sama ibunya, atau misalnya bayi ini menjadi piatu. Nah, ini pun ada syarat dan ketentuan berlaku. Jadi kalau misalnya bayinya terpisah sama ibunya, teman-teman lihat dulu nih di kondisi bencana itu ada nggak ibu menyusui lain yang mau menyusui si bayi ini. Jadi kayak ibu sepersusuan ya gitu. Nah kalau emang ada, mungkin ibu ini yang dianjurkan dulu untuk menyusui bayi yang ditinggal sama ibunya tadi. Tapi kalau misalnya tidak memungkinkan, baru masuk tuh makanan-makanan pengganti ASI. Nah, untuk makanan pengganti ASI sebetulnya memang dari Ikatan Dokter Anak Indonesia atau dari UNICEF itu juga tidak menganjurkan untuk pemberian makan bayi ini kalau tidak ada tenaga medis gitu, karena betul-betul harus dilihat nih untuk pengolahannya, untuk penyiapannya, untuk sterilisasi alatnya, itu harus betul-betul diperhatikan. Sedangkan pada saat kondisi bencana, kita kan biasanya akses air itu juga susah kan ya teman-teman, jadi itu perlu banget diperhatikan. Ada 10 tips yang bisa teman-teman perhatikan saat terjadi kondisi bencana, baik itu teman-teman misalnya jadi relawan nanti di saat lokasi bencana, atau pahit-pahitnya nih nauzubillah min dzalik kena kondisi bencana terus daripada bingung apa yang mesti dilakuin, tonton terus video ini sampai habis biar kita belajar bareng-bareng antisipasi apa sih yang perlu kita lakukan saat terjadi bencana. Jadi yang pertama, untuk penyiapan makannya itu pengolah makanan ini harus cuci tangan teman-teman. Cuci tangan yang bersih pakai sabun di air mengalir selama sekitar 20 detikan. Yang kedua, jaga kebersihan. Jaga kebersihan di sini termasuk alat makan, tempat penyiapan makanan harus bersih, harus dilap gitu, meja makannya yang buat nyiapin makanan itu betul-betul harus diperhatikan kebersihannya. Yang ketiga, misalnya teman-teman kan tadi ya pahit-pahitnya mesti menyiapkan makanan yang bukan ASI gitu kan, jadi harus menggunakan makanan kemasan misalnya. Nah, makanan kemasan ini harus dipastikan labelnya, untuk instruksi makanannya harus dilihat benar-benar sama tanggal kadaluarsanya. Yang keempat itu adalah didihkan. Jadi teman-teman harus didihkan air sampai mendidih untuk penyiapan pengolahan makanan bayi. Jika air ini sudah dimasak sebelumnya terus disimpan di wadah khusus, itu hanya boleh disimpan selama 24 jam. Kalau lebih dari itu tidak boleh diberikan ke bayinya. Wadahnya tuh harus bersih juga. Terus nanti tuangkan air ini ke botol atau juga cangkir yang sudah sesuai dengan standar air yang dibutuhkan nih untuk pengolahan makanan yang tadi. Di label kemasannya tuh disuruh berapa mili sih. Nah, itu teman-teman setelah didihkan air dikasih ke wadah botol atau cangkir sesuai dengan takaran dalam label kemasan. Yang kelima, takar. Jadi teman-teman harus banget nih untuk mentakar si formula, baik itu makanan pendamping ASI ataupun juga susu bubuk formulanya misalnya, itu sesuai dengan takaran di label kemasan. Dan nanti diratakan dengan ujung sendok ya. Jadi kalau sudah diambil tuh sesuai takaran terus diratakan gitu ke ujung sendok. Pokoknya sesuai dengan takaran di label kemasan. Yang keenam, dicampurkan. Jadi beberapa formula itu menyarankan untuk mencampurkan bubuknya setelah
ada air nih dalam wadah atau cangkir. Jadi air dulu dimasukkan baru si formulanya. Jika menggunakan cangkir, teman-teman bisa aduk dengan sendok, tapi kalau menggunakan dot, teman-teman bisa kocok ya. Yang ketujuh tuh tipsnya adalah coba temperaturnya. Jadi sebelum dikasih ke bayi atau ke anak, itu teman-teman harus coba dulu temperatur dari airnya tadi. Soalnya kan tadi airnya dididihkan kan. Nah, apakah airnya ini sudah hangat sebelum dikasihkan ke bayi? Jadi nggak pas panas-panas mendidih gitu. Caranya gimana teman-teman? Setelah tadi dicampurkan formulanya dengan air, teman-teman bisa kasih ke tangan bagian dalam, terus teman-teman rasain nih kalau misalnya hangat airnya, terus teman-teman merasa aman dan nyaman pas terkena air itu. Soalnya kan kalau kita kepanasan kita juga pedih ya gitu kan. Jadi teman-teman kalau misalnya sudah nyaman, teman-teman boleh kasih ke bayinya. Yang kedelapan adalah simpan. Sebetulnya kalau memang ada lemari pendingin nih, teman-teman boleh simpan ke lemari pendingin nih makanan-makanan MPASI-nya, terus dihangatkan lagi. Tapi kan kayaknya kalau misalnya dalam kondisi bencana belum tentu ada lemari pendingin ya teman-teman. Listrik pun juga belum tentu ada nyala apa enggak. Jadi teman-teman solusinya adalah untuk penyiapan pengolahan makanannya, teman-teman harus sesuaikan dengan jam si anak itu akan makan. Jadi jangan terlalu jauh dari jam anaknya makan. Misalnya anaknya makan di jam 8, itu teman-teman ngebuatnya misalnya jam 4 pagi karena ini akan buat banyak anak gitu. Jadi sebagai relawan saya mau buat banyak anak, saya akan mau buat jam 4 pagi. Itu kan ada jeda waktu 4 jam ya teman-teman. Dan sebaiknya tidak selama itu. Jadi kalau misalnya pakai jeda, itu jeda yang diperbolehkan sekitar 1 jam setelah makanan itu disiapkan atau susu itu disiapkan. Jadi nggak boleh terlalu lama. Kalau bisa dikasih sesegera mungkin ke bayinya ya setelah diolah atau disiapkan. Yang kesembilan adalah pakai atau buang. Jadi karena misalkan bayi ini gak semua ya makannya bisa langsung banyak gitu kan. Jadi kalau misalnya sudah jam makannya terus dia tidak habis, teman-teman boleh kasihkan ke anak yang lebih tua. Misalnya mau nggak dia minum susunya atau mau nggak dia makan makanan MPASI fortifikasinya. Tapi kalau memang tidak mau, ya berarti harus dibuang. Jadi jangan dikasih lagi ke jam makan berikutnya. Yang ke-10 adalah bersihkan alat makan. Jadi bersihkan alat makan ini harus dengan air dingin dulu sesegera mungkin. Kenapa sesegera mungkin setelah jam makan? Karena kalau misalnya teman-teman tunda-tunda, itu akan ada gumpalan nih di sendoknya atau mungkin di alat makannya, dan nanti malah susah dibersihkan. Atau mungkin di botolnya ya kalau ada yang pakai dot. Nah, terus setelah dipakai air dingin, teman-teman pakai air hangat yang sudah bersabun untuk dicuci nih si alat-alat makannya, baik itu cangkir, sendok, gelas, atau garpu gitu. Nah, setelah itu teman-teman bisa lakukan untuk disterilisasi alatnya. Jadi alatnya itu bisa teman-teman rendam di air yang mendidih. Habis itu teman-teman rendam nih semua alatnya sampai terendam. Habis itu matikan sekitar 5 menit, teman-teman biarkan, dan teman-teman setelah itu tiriskan nih alat-alat yang tadi sudah direndam dengan air mendidih itu, teman-teman tiriskan sampai tidak ada lagi gumpalan-gumpalan air di permukaan wadahnya. Jadi kayak misal di permukaan botolnya itu nggak boleh ada sama sekali air atau bintik-bintik air. Jadi teman-teman bersihkan dan tiriskan. Nah, nanti kalau sudah bersih dan tiris nih, setelah dicuci, teman-teman taruh di wadah tertutup ya. Jadi teman-teman taruh di wadah tertutup. Habis itu teman-teman nanti boleh ditutup pakai penutupnya. Jadi misalnya ada wadah tertutup yang ada tutupnya, atau misal kalau nggak ada, teman-teman boleh pakai kain yang bersih. Dan wadah ini harus tertutup sampai jam makan selanjutnya. Jadi nggak boleh dibuka-buka lagi. Untuk pemberian makan pengganti ASI itu dianjurkan tetap menggunakan cangkir oleh Ikatan Dokter Anak Indonesia dan UNICEF. Jadi mesti pakai cangkir. Tapi kan kalau kayak ada beberapa ibu yang ngerasa, dok saya aja sebelum bencana nih pakainya dot gitu, terus gimana? Ya udah, kalau emang nggak ada pilihan lain, misalnya biasanya pakai dot, boleh pakai dot, tapi teman-teman harus perhatikan banget biar semua sudut-sudut dotnya itu bersih. Jadi boleh pakai pembersih dot, terus juga pastiin tuh yang empengnya itu juga
hilang gumpalan susunya atau gumpalan formulanya. Kenapa? Karena sebenarnya kalau DOT ini kan agak sulit dibersihkan ya, jadi takutnya ini akan menjadi kontaminasi nanti bakteri dan malah membahayakan bayinya. Dan sebetulnya untuk pemberian makan bayi saat bencana tuh kenapa disuruhnya tetap ASI untuk bayi-bayi yang masih ASI sampai dengan 2 tahun, karena dia lebih steril. Kalau misalnya saat bencana kan teman-teman akan susah akses air ya, takutnya kalau airnya nggak bersih ini nanti pengolahan makannya malah bikin masalah baru nih, masalah seperti diare yang bikin nanti jadi parah-parah tuh bisa jadi kematian ke bayinya gitu kan. Sayang aja ya, kasihan. Nah, terus misalnya ada teman-teman nanya, kalau nggak tersedia air mendidih gimana nih dok gitu untuk pemberian makan bayi anaknya. Nah, kalau teman-teman nggak tersedia air mendidih, susah-susah banget nih, nggak mungkin ada. Jadi teman-teman pakai aja air biasa yang suhu ruang tapi bersih, steril. Dan ini nggak boleh disimpan ya, jadi kalau dengan air yang tidak mendidih ini teman-teman nanti langsung berikan saja ke bayinya. Oke teman-teman, jadi sebetulnya untuk rekomendasi dari Ikatan Dokter Anak Indonesia untuk pemberian makan bayi dan anak saat bencana di anak-anak kurang dari 6 bulan itu tetap dianjurkan untuk dukungan menyusui. Jadi teman-teman tetap dianjurkan untuk menyusui nih, atau misalnya relawan tetap memberikan dukungan menyusui bagi ibu dan bayi. Kalau misalnya anaknya di atas 6 bulan sampai 24 bulan itu boleh pemberian makan pengganti ASI atau pendamping ASI, tapi harus dipantau oleh tenaga medis untuk pengolahannya. Jadi memang kadang kan saat situasi bencana beberapa dinas kesehatan itu menyatakan himbauan bahwa si donasi-donasi susu formula, donasi-donasi MPASI fortifikasi itu harus betul-betul diawasi nih untuk pemberiannya. Karena kenapa? Untuk alurnya sendiri, Ikatan Dokter Anak Indonesia tuh sebetulnya punya alur nanti meninjau siapa yang perlu dikasih ASI, siapa yang harus dukungan menyusui, siapa yang perlu dukungan relaktasi, siapa yang kemungkinan masih bisa dicariin donor ASI gitu. Jadi memang karena kenapa tadi akses airnya itu saat lokasi bencana tuh susah, jadi memang diperhatikan banget untuk pemberian makannya bayi dan anak. Saya sendiri kalau untuk rekomendasinya masih menyarankan tetap ASI gitu, kalau memang masih memungkinkan ya teman-teman. Jadi teman-teman setelah nonton video ini semoga sama-sama tahu bahwa pemberian susu formula maupun MPASI fortifikasi saat terjadi bencana itu betul-betul harus disesuaikan dengan indikasi medis gitu. Jadi untuk penggalangan donasi teman-teman bisa lebih bijak untuk pemberian susu formula dan MPASI fortifikasi. Oke, sampai jumpa di Kamis Medis selanjutnya. Bye bye.